Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, Bapak Imam Fatur Rahman, Sarjana Teknik Magister Science, selaku Direktur Pendidikan yang telah mampu membuktikan impian tentang bagaimana sebuah institusi pendidikan seharusnya dikelola dengan baik. Pencapaian yang sudah dicapai oleh SMK pada hari ini tentu tidak akan lepas dari tangan dingin, leadership, dedikasi, pengorbanan yang total dari Direktur Pendidikan kita, sehingga kita semua bisa merasakan dan merayakan bagaimana sebuah kualitas pendidikan dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks dan kacamata industri, hal-hal yang luar biasa tadi itu sebetulnya adalah hal yang tidak mungkin bisa dibantahkan. Anda harus bekerja jujur. 4 ul yang sudah disampaikan oleh Pak Edis itu benar. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mencuri sudut pandang yang berbeda sedikit saja. Sehingga saya mau bilang bahwa orasi ilmiah saya pada pagi ini saya kasih judul Mindset, pilar utama untuk menjemput takdir sukses di masa depan. Mindset, pola pikir, bisa jadi akan menjadi elemen yang penting yang akan mempengaruhi keajaiban-keajaiban hidup. Sekali lagi, mindset, pola pikir, inilah yang akan menjadi elemen penting terhadap kemungkinan terjadinya keajaiban-keajaiban dalam hidup kita di masa yang akan datang. Secara lebih eksploratif, kita perlu menapaki 3 keping elemen yang bisa membuat kekuatan mindset menjadi lebih ampuh perannya dalam membentuk hidup yang mapan dan sejahtera. Tidak hanya di masa depan, bahkan pada saat ini, sekarang. Bagaimana the powerful of mindset itu akan bisa menjadi energi yang luar biasa bagi sejumlah keajaiban-keajaiban dalam kehidupan Ananda di masa yang akan datang. Apa 3 elemen itu? Yang pertama adalah abundance of mindset. Rasa berkelimpahan. Dalam bahasa yang sudah sangat mudah dan clear diucapkan oleh Pak Jamil tadi adalah rasa syukur. Kalau kita sudah mampu membangun mindset kita bahwa kita adalah orang yang beruntung, orang yang sehat, orang yang cerdas, orang yang tampan, anak yang cantik, ini akan mendatangkan keajaiban-keajaiban lain. Sehingga mindset berkelimpahan atas kondisi yang kita miliki pada hari ini, itu adalah hal yang penting yang harus dimiliki oleh Ananda pada hari ini. Iya, gue tahu, gue harus bersyukur. So what gitu loh. Please, jangan terlalu sering mengucapkan so what gitu loh. Kenapa? Karena itu adalah statement negasi atas sesuatu yang positif. Ya, gue emang anak Bekasi, emang kenapa? Tidak. Akan berbeda dampaknya kepada kehidupan Ananda dan hadirin sekalian kalau Anda bilang, ya saya anak Bekasi, sudah, nggak usah diterusin dengan so what gitu loh. Feel the abundance, rasa keberkelimpahan. Kenapa? Karena kalau kita sudah memiliki mentalitas berkelimpahan itu, kita akan memiliki rasa daya juang yang gigih untuk mencari jalan, untuk menguat perbaikan,
meski tantangan yang rumit dan menggayut akan kita hadapi di masa yang akan datang. Mindset keberlimpahan adalah mentalitas yang selalu syarat dengan optimisme, harapan positif, dan keyakinan bahwa di ujung jalan sana ada janji kesuksesan yang layak diperjuangkan. Kita harus sadar, hidup tidak mudah, bro. Hidup tidak mudah. Tetapi, kalau kita sudah menancapkan chip di dalam memori kita yang namanya mindset keberlimpahan, dia akan mampu kita panggil dengan serta-merta dan cepat, tersedia kapan saja ketika kita menemui kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam menjalani hidup kita. Ini penting. Jadi, kita harus memiliki elemen yang namanya mindset of abundance. Rasa keberlimpahan, rasa syukur atas apa-apa yang kita miliki pada hari ini. Para asatidz, para haj, izinkan saya untuk mengutip sebuah hadis yang menurut saya kontekstual dengan pesan ini. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal yang tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan radhiyallahu anhu. Jadi, buat kita wisudawan dan wisudawati atau calon wisudawan dan wisudawati alumni SMK Telekomunikasi Teresan di Bekasi, yang namanya mental of abundance ini harus melekat segera, sesegera mungkin, supaya kita punya another full of power untuk menghadapi dan menunggu pengumuman tanggal 20 Mei yang akan datang. Kalau kita sudah bersyukur, belajar udah all out, kegiatan ekstrakurikuler sudah diikuti dengan sebaik-baiknya, semua prestasi belajar dan target-target pendidikan sudah kita penuhi, tinggal apa lagi? Tinggal merayakan kesuksesan itu. Dan a matter of another 13 days itu adalah masa-masa yang indah, karena kita harus percaya bahwa rasa syukur kita pada hari ini akan mengantarkan kita kepada kelulusan 100%. Kita harus yakin dan percaya apa-apa yang sudah kita lalui 3 tahun lalu akan mengantarkan kepada momentum 20 Mei hanya sekedar sebuah statement yang menyatakan selamat, Anda sudah lulus ujian nasional. Dan hanya itu surat yang akan kita terima pada tanggal 20 Mei. Percaya? Harus percaya. 3 tahun SMK selalu mampu mencapai angka itu. Dan kita tidak percaya selaku mukmin angka 4 angka jelek. Jadi mau angkatan ke-4 ke, angkatan ke-5 ke, angkatan ke-6 ke, semuanya lulus 100%, insya Allah. Mindset positif bukan soal apakah kita sekedar lulusan SD, SMK, S1, S2, S3. Juga bukan soal apakah kita hanya seorang anak dari sopir angkot, pegawai kebersihan di kabupaten, atau kebetulan kita terlahir menjadi anak orang kaya dari sebuah keluarga yang berpendidikan bagus dan lain-lain. Bukan soal itu. Bukan soal itu. Karena mindset positif adalah tentang keyakinan diri bahwa masa depan yang lebih cemerlang niscaya bisa direngkuh oleh siapapun termasuk diri saya.
termasuk kita yang hadir di ruangan dan bersama-sama ada dalam momentum yang mulia ini. Namun, sebaliknya, tanpa disadari, mindset negatif hanya akan menarik energi negatif di semesta alam raya ini. What you think is what you get. Oleh karena itu, kita harus secara konsisten, tanpa lelah, untuk terus membangun mindset positif dalam diri kita, dan pada saat yang bersamaan, harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan, untuk melawan, dan mengurangi mindset negatif yang juga tidak kenal lelah akan terus mengiringi perjalanan hidup kita di masa yang akan datang. Malaikat, setan, malaikat akan terus berkecamuk dalam kehidupan kita, bahkan segera setelah saya tutup sesi saya ini, bahkan segera setelah kita keluar dari ruangan ini. Positif negatif akan terus berkecamuk, dan dia tidak akan pernah berhenti sampai kita dikuburkan di liang lahat. Sehingga tugas kita adalah lebih banyak melatih terlahirnya mindset dan mentalitas positif itu, dibandingkan memberi ruang yang lebih terbuka kepada mindset negatif. Semua orang, semua profesi, semua jabatan, semua penghasilan, mindset positif negatif selalu ada. Entah menjadi anggota DPR, entah menjadi birokrat, atau entah menjadi saya, seorang profesional di industri. Selalu ada. Mau jadi anak, mau jadi ayah, mau jadi ibu, semuanya bisa, semuanya ada. Semuanya ada cobaan-cobaan mindset positif negatif itu. Jadi, kita harus melatih diri kita dengan terus-menerus membangun abundance of mindset yang tidak boleh kalah oleh mindset negatif. Mindset yang kedua, action oriented. Move on, kalau kata bahasa anak sekarang. Jangan terlalu woles. You got it? Move on, bro. Move on. Ngapain sih terjebak ke masa lalu? Udahlah, 2 tahun lalu gua gagal meminang hati Cindy. Tidak boleh kegagalan meminang Cindy atau menaklukkan hati Cindy menutup tabir-tabir kehidupan yang lebih cemerlang di masa yang akan datang. Move on. Bergerak, bertindak, bergerak, berbuat. Apapun kondisi yang terjadi pada diri kita hari ini, kita harus terus bergerak. Kita harus terus bergerak, bertindak. Mindset adalah pemicu. Ia akan menjadi kekuatan nyata jika disertai dengan action, dengan tindakan. Ketika kita mampu melatih bahwa mindset kita selalu positif, kalau kita tidak bergerak, kita tidak mewujudkannya dalam sebuah tindakan, itu juga akan menjadi sebuah sejarah. Namun demikian, tidak sedikit orang hanya mampu melekatkan dirinya di mindset of abundance, tapi begitu dituntut untuk melakukan action, dia terdiam. Tentu kita semua di ruangan ini pernah punya pengalaman tentang mendengarkan cerita teman yang bilang bahwa tahun depan deh gue pasti akan berhenti merokok. Besok deh, mulai bulan Maret atau bulan Mei, gue mau olahraga. Atau apa lagi? Oke deh, tahun depan aku udah mulai mau disiplin untuk katakanlah membaca buku seminggu 1 judul. Mulai bulan depan deh mau ngurangin uang jajan buat nonton di XX1, tapi mau lebih nabung supaya bisa beli majalah-majalah yang lebih edukatif misalnya. Siapa yang punya pengalaman dan tolong angkat tangannya ketika
4 bulan, 6 bulan kemudian, setelah mendengarkan statement itu, ternyata dia tidak move on. Bantu saya, siapa yang pernah mendengar kejadian yang sama dengan saya? Pernah mendengar teman berencana ini dan itu, tetapi dia tidak bergerak kemana-mana? Ada? Ada? Angkat tangan yang pernah mendengar kejadian itu. Sedikit. Jadi anak-anak SMK Telesandi sekarang semuanya talk the walk. Apa yang diucapkan dia lakukan? Hah? Sedikit sekali. Coba ayo jujur, siapa yang pernah mendengar cerita-cerita bagus dari temannya tetapi tidak pernah diwujudkan? Nggak perlu disebutin namanya siapa. Cuma sedikit. Oke. Beruntunglah Anda yang punya pengalaman itu. Artinya apa? Artinya ketika Anda pernah mendengarkan sebuah cerita di mana teman ingin melakukan kegiatan atau rencana-rencana yang positif tetapi tidak dilakukan, dan Anda juga berkesempatan bahwa di rentang waktu berikutnya dia masih seperti itu, apa yang terjadi? Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada satupun apa yang diucapkan yang menjadi terwujud. Kenapa? Karena dia, si teman tadi, tidak melakukan persyaratan atau elemen yang kedua, yang disebut dengan action oriented. Jadi, mari kita lakukan seperti Nike. Just do it. Punya rencana sekecil apapun, do it. Punya mimpi sekecil apapun, try to achieve it. Pengen baca buku, pengen baca novel selama nunggu misalnya ini, satu judul, lakukan. Segera. Jangan lagi beri ruang untuk hal-hal yang menegasikan rencana itu. Hadirin yang berbahagia, jutaan orang terkapar nasibnya lantaran mentalitas menunda seperti ini. Mentalitas angan-angan dan bukan mentalitas aksi. Semoga kita semua yang ada di ruangan ini bisa terhindar dari drama hidup seperti ini. Keinginannya banyak. Nulis udah berhalaman-halaman di diary. Aku mau begini, tapi tak ada satupun yang dilakukan. Jadi, action oriented adalah elemen kedua yang penting yang juga harus dilakukan oleh kita jika kita ingin menjemput takdir sukses kita di masa yang akan datang. Mindset yang ketiga yaitu adalah resourcefulness. Apa artinya? Ini adalah pilar yang juga paling penting. Makna sederhananya adalah panjang akal atau kegigihan untuk secara mandiri menemukan sumber daya yang diperlukan untuk mengubah nasib. Jadi, panjang akal bukan berarti dalam statement atau konotasi yang negatif. Tetapi dia itu orangnya terus aja ngulik, berusaha untuk mencari jalan bagaimana solusi atas masalah yang dihadapinya. Sehingga pepatah tak ada rotan akar pun jadi mungkin bisa menjadi representasi dari mentalitas ini. Kalau tidak bisa pergi menggunakan kereta api, mungkin kita bisa menggunakan bus. Kalau bus pun tidak ada, mungkin kita bisa ngecer menggunakan angkutan umum. Kalau angkutan umum pun tidak ada, mungkin kita terpaksa harus ngojek. Kalaupun ojek tidak ada, mungkin kita terpaksa harus meminjam sepeda. Artinya apa? Terhadap pilihan-pilihan kesulitan yang kita hadapi dan solusi-solusi yang muncul, di situ ada konsekuensi. Kalau naik kereta perlu setengah jam, tapi kalau naik bus mau nggak mau perlu 4 jam. Mindset seseorang yang mau menjemput suksesnya di masa akan datang, dia mau melakukan ini dan dia mau membayar ini. Kalau memang saya kesulitan matematika belajar setengah jam, berarti saya harus mengulangnya selama 2 jam. Kalau 2 jam juga masih belum mengerti, berarti saya harus belajar lebih banyak jam lagi. Itu yang saya maksud. Kalau memang kita ingin melamar pekerjaan ke perusahaan tertentu tapi tidak sukses pada wawancara pertama, dia akan mencari tahu bagaimana caranya supaya bisa
lolos kepada perusahaan yang dia idam-idamkan. Dia tidak lantas menyerah, tapi dia berusaha untuk mencari tahu bagaimana caranya saya bisa melewati tes untuk masuk ke dalam perusahaan yang saya idam-idamkan itu. Ironisnya, begitu banyak orang yang memiliki zero resolutiveness. Artinya dia tidak punya yang namanya mental panjang akal. Kenapa? Karena tidak dilatih. Satu-satunya cara dan penyebab dari permasalahan ini adalah dia tidak pernah berlatih atau dia tidak pernah mau mencoba. Ada jalan lain, ada solusi lain, ada sumber informasi lain, ada orang lain yang bisa kita hubungi, yang bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Kalau bertanya kepada satu guru masih belum ngerti, tanya ke guru kedua. Kalau guru kedua masih belum ngerti, tanya guru ketiga. Kalau guru ketiga juga belum ngerti, tanya guru keempat. Dan seterusnya dan seterusnya. Percayalah, suatu saat permasalahan Ananda akan bisa terpecahkan. Panjang akal. Jangan mudah menyerah. Karena menyerah hanya milik orang-orang yang menjadi pecundang. Kita sering mendengar adanya keluhan dari rekan-rekan kita. Saya ingin mengubah kebiasaan buruk bangun terlambat. Tapi bagaimana caranya ya bro? Come on, ini era sudah ada Mbah Google. Mau tahu permasalahan apapun, tinggal searching dan ada. Percaya? Mulai dari cara bikin layang-layang sampai membuat sebuah besi melayang, itu ada di Google. Mulai dari cara bikin bakso sampai Anda pingin pergi ke Italia, mafioso, ada di Google. Mulai dari ingin tahu cara merajut benang sampai merajut hati, ada di Google. Aduh, gue banget. Janji bahwa mulai hari ini saya akan panjang akal. Berjanjilah bahwa mulai hari ini kita akan menjadi lulusan SMK yang lebih banyak tenaga untuk memperjuangkan sesuatu. Wisudawan dan wisudawati hadirin yang berbahagia. Pertanyaannya kemudian, kalau kita sudah tahu ada 3 elemen penting untuk membangun mindset positif, kemudian bagaimana caranya? Oke, gue tahu bahwa gue harus mulai memiliki rasa berkelimpahan. Oke, gue tahu berarti sekarang udah mulai harus move on, action oriented. Oke, sekarang gue udah mulai dengar bahwa ternyata harus panjang akal. Tapi gimana caranya? Oke, caranya ada 2. Yang pertama, ada yang disebut dengan teknik self-affirmation. Dan yang kedua adalah positive visualization. Apa itu self-affirmation? Mindset, belief, pola pikir. Ini adalah serangkaian elemen yang ternyata begitu krusial dalam menentukan nasib kita dalam bentangan sejarah kehidupan. Mindset yang positif sembari terus-menerus yakini bahwa masa depan hidup akan lebih cemerlang. Mungkin bisa jadi bekal berharga untuk benar-benar merajut lukisan hidup yang cemerlang dan indah di masa yang akan datang. Sebaliknya, mindset yang muram, yang acap mengeluh pada keadaan, yang kadang merasa frustasi dengan situasi yang kian menekan, yang tak jarang jatuh dalam rasa iri dan ketidakberdayaan, mungkin justru akan benar-benar mendorong kita dalam lorong kelam yang tak berujung. Pada akhirnya, semesta ini hanya memantulkan apa yang Anda pikirkan dan Anda rasakan. Ingatlah, selalu hukum resonansi dan gaya tarik-menarik yang disebut dengan law of attraction. Anda berprasangka positif akan hidupmu, maka kekuatan semesta akan mengirim energi positif balik yang dahsyat, dan itu nyata dalam kehidupan real.
Anda berprasangka negatif akan nasib hidupmu, maka invisible hand akan semesta ini akan benar-benar mengirim balik rentetan ketidakberuntungan dalam sejarah hidup Anda. Dilatar belakangi oleh bentangan hukum resonansi tadi, saya menyepakati apa yang telah dikemukakan oleh salah seorang sahabat saya, Yodia Antariksa, Master of Science, yang menyatakan bahwa ada dua teknik untuk melakukan hal yang tadi, yaitu self-affirmation dan self-visualization. Oke, kita mulai dengan self-affirmation. Self-affirmation adalah teknik untuk penguatan keyakinan tentang cara untuk menginjeksikan mindset dan keyakinan positif dalam sekujur ragamu. Tentang repetisi kalimat untuk membuat dirimu sendiri benar-benar yakin bahwa masa depan yang Anda imajinasikan akan menjelma menjadi kenyataan. Oke, contoh sederhana. Tadi kita ditantang oleh Bapak anggota DPR yang terhormat. Jangan hanya berpikir menjadi seorang pekerja, tapi berpikirlah menjadi politisi. Bagaimana teknik self-afirmasi itu? Self-afirmasi itu akan kira-kira berbunyi seperti ini. Saya percaya bahwa 15 tahun lagi saya akan menjadi anggota DPR. Saya percaya bahwa 15 tahun lagi saya akan mampu menjadi anggota DPR. Saya percaya 15 tahun lagi saya akan menjadi anggota DPR. Ini adalah teknik self-affirmation. Kapan dilakukan? Sesering mungkin. Lagi ngelamun, lagi nunggu pacar yang gak datang-datang, sedang melakukan aktivitas ritual di pagi hari sambil jongkok, setelah sholat, menjelang belajar, menunggu ibu ke pasar, lakukan itu. Itu adalah teknik. Anda boleh tertawakan saya pada hari ini, tetapi coba Anda rasakan lakukan self-affirmation untuk hal-hal yang sedikit lebih dekat. Apa misalnya? Saya percaya pulang dari Bandung, ibu saya akan tersenyum bahagia. Saya percaya pulang dari Bandung, ibu saya akan tersenyum bahagia. Itu adalah self-affirmation. Jadi, ketika mindset kita sudah positif, kita sudah tahu bayangan masa depan yang akan kita inginkan, lakukan self-affirmation itu dengan sesering mungkin. Bisa? Memahami? Paling tidak paham dulu nggak apa yang disebut dengan self-affirmation itu? Self-affirmation adalah statement positif akan hal yang kita imajinasikan, kita inginkan terjadi dalam hidup kita mulai dari sekarang. Anda menginginkan apa? Buat para pria, dalam rentang waktu 3 tahun ke depan, mungkin ingin memiliki Ninja RZR 225 misalnya. Buat yang putri, mungkin menginginkan katakanlah gaun yang paling cantik yang dikeluarkan oleh Zara misalnya. Kenapa? Karena rasanya 3 tahun saya udah bisa nabung dan seterusnya. Kayaknya wajar deh kalau 3 tahun ke depan saya punya gaun yang harga 2 jutaan misalnya, dari gaji sendiri, jangan dari orang tua. Dan lakukan itu dari sekarang. Ini yang disebut dengan self-affirmation. Apalagi misalnya, kalau Anda menginginkan masuk di dalam perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, lakukan self-affirmation itu. Saya ingin menjadi mahasiswa Institut Teknologi Surabaya misalnya. Apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda imajinasikan akan definisi sukses masa depan Anda, itu bisa dilakukan dengan teknik self-affirmation. Teknik yang kedua disebut dengan self-visualization. Ini adalah teknik tentang membayangkan kalimat yang Anda afirmasikan itu dalam gambaran visual yang nyata. Kita pinjam gaun si gadis tadi. Anda bayangkan hari Sabtu malam Anda sudah mengenakan gaun Zara itu untuk datang ke kondangan yang diselenggarakan di Ballroom Horizon Hotel
Metropolitan Mall. Itu adalah yang disebut dengan teknik self-visualization. Kejadiannya belum ada, kita belum punya, tetapi kita sudah mampu mendefinisikan dan memvisualisasikan tindakan, perbuatan, aset, kehormatan yang kita inginkan. Self-visualization tentang keinginan atau dream di masa depan Anda, menginginkan sebuah bisnis yang sukses. Anda bayangkan seperti apa yang sudah terjadi dan dimiliki oleh Pak Imam hari ini. Turun dari Velfire putih, ada yang ngebukain pintu, ada yang tergopoh-gopoh ngambil tasnya. Itu yang disebut dengan self-visualization. Dan saya sampaikan sebuah keajaiban pada hari ini. 4,5 tahun yang lalu, atau mungkin 6 tahun yang lalu, pendiri yayasan ini sudah punya bayangan bahwa sekolahnya harus hebat di Indonesia. Sehingga sadar atau tidak sadar, selama 3 tahun dalam aktivitas apapun Ananda di SMK, bendera merah putih itu selalu ada di sebelah kiri. Setuju? Oke? Kop surat, kartu bayaran, spanduk-spanduk, apalagi pengumuman tentang penerimaan siswa baru. Bendera merah putih itu sudah ada sejak 4-5 tahun yang lalu di dalam visualisasi Pak Imam Fatur Rahman. Dan tadi dia bilang, siswanya ada dari Papua dan siswanya ada dari Sumatera Utara. That's happen, bro. Itu terjadi. Banyuwangi mau datang. Apalagi? Akan banyak. Kalau saja visualisasi tentang merah putih itu tidak dibuat oleh keluarga ini, mungkin kejadian tahun ini tidak pernah akan terwujud. Siapa yang menyangka sebuah sekolah yang ada di sebuah kebun kecil di Tambun Selatan akan dihadiri oleh sekolah yang besar dari Banyuwangi? Siapa yang bisa bayangkan sebelumnya? Papua itu jauh banget, bro. Kalau kita lihat peta, terbang sekitar 3-4 jam non-stop. Kalau transit ke Makassar mungkin sekitar 5-6 jam. Tapi dia rela dan mau menginvestasikan 3 tahun hidupnya di SMK Telekomunikasi Telesandi. Karena apa? Karena dia percaya sekolah ini mampu memberikan kualitas pendidikan yang terbaik bagi dirinya untuk menjemput dan menjadi kendaraan bagi mimpi-mimpi yang ingin dibuatnya di masa yang akan datang. Visualisasi adalah kombinasi antara imajinasi positif dan juga rencana detail yang berjalan dengan penuh keindahan. Sejumlah penelitian empirik menunjukkan visualisasi yang detail atas apa yang ingin dikerjakan dan ingin diraih memberikan dampak signifikan bagi kinerja real. Kalau kata Mario Teguh, kalau Anda memang menginginkan sebuah rumah yang besar, Anda harus mampu membayangkan sejak hari ini kamar tidurnya ada berapa, jendelanya menghadap mana, warna cat rumah Anda itu akan berwarna apa. Itu yang dimaksud dengan visualisasi adalah kombinasi antara imajinasi positif dan juga rencana yang detail. Kalau Anda memilih menjadi seorang entrepreneur di Bekasi, Anda harus mampu membayangkan sejak hari ini berapa aset yang ingin Anda miliki, berapa karyawan yang ingin Anda kelola, dan sekretaris tercantik yang seperti apa yang ingin Anda rekrut. Kalau Anda gagal merencanakan dan memvisualisasikan itu, berarti kita belum berhasil memvisualisasikan mimpi kita pada masa yang akan datang. Jadi, visualize your dream, realize your imagination.
kita harus mampu memiliki masa depan menurut kita sebagaimana yang disampaikan dan menjadi tema wisuda pada hari ini. Take your future with your own. Dan saya bantu dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa yang namanya mindset itu adalah elemen penting untuk menjemput takdir sukses. Direktur pendidikan kita sudah membuat sebuah statement yang sangat visioner. Take your future with your own. Artinya, lu mau jadi bisnismen, monggo. Lu mau jadi birokrat, silahkan. Lu mau menjadi politisi, silahkan. Dan saya jembatani itu dengan mindset yang positif. Dengan teknik yang simple banget. Self-affirmation dan self-visualization. Dan sebuah rahasia keajaiban itu terbukti pada hari ini. Bendera merah putih itu adalah buktinya bahwa SMK sekarang sudah mampu menerima siswa dari Nusantara. Kalau misalnya suatu saat Pak Imam ganti itu logo merah putih menjadi global bumi, mungkin siswa kita akan juga datang dari Singapura, dari Malaysia. Hey, jangan ketawa. It's happen bro. It's happen. Yayasannya udah Global Mandiri, udah global nih. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sebentar lagi. Itu artinya lulusan vocational Singapura bisa kerja di 2100. Itu adalah realitas. Tetapi di sisi yang lain, anak Tambun Selatan Gang Macan bisa kerja di Vietnam. Bisa kerja di Singapura, bisa kerja di Kuala Lumpur, bahkan mungkin bisa kerja di Mitsui yang ada di Tokyo, Jepang. Itu adalah global. Globalisasi seperti itu. Dan saya tiap hari ketemu orang dari berbagai macam ras di kantor. Mulai dari India, China, Korea, Jepang, Bangladesh bahkan, udahan Eropa, Amerika sih sejak 15 tahun lalu sudah masuk ke daerah kita. Wisudawan dan wisudawati yang dirahmati Allah, hadirin yang berbahagia. Kita semua yang berada di ruangan ini tentu menginginkan apa yang telah kita dengar pada kesempatan yang berharga ini. Mulai dari kata-kata pelepasan kepala sekolah kita, sebuah pencapaian prestasi dari direktur pendidikan kita, sebuah informasi berharga dan nasihat dari Karuhun yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Edis, termasuk tantangan dari politisi Bekasi bahwa kita berharap semua itu akan menjadi kenyataan pada waktunya. Tetapi untuk mampu mewujudkan kenyataan itu, tentu kita harus konsisten dan kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang sudah kita tentukan. Karena itu, kita tidak boleh memberi ruang kepada kekhawatiran akan gagal. Kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada kata-kata negatif. Yang harus kita tanam terus, yang harus kita injek terus adalah hal-hal yang positif. Ketika kita masih memiliki kemampuan untuk bermimpi, artinya kita masih memiliki kekuatan untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi itu. Jalan masih dan akan terbentang panjang di hadapan Ananda. Yakinilah, jalan tersebut adalah jalan yang memang harus kalian lalui untuk menjemput kebahagiaan, kegemilangan, dan kesuksesan di masa depan Ananda. Take your own future. SMK! Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.